Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Muhammad Ilham Darmawan. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menginstal beberapa hal yang kita butuhkan untuk membuat website sederhana seperti yang saya tunjukkan kemarin ya. Ada empat hal yang kita butuhkan untuk membuat website tersebut. Di antaranya yaitu ada text editor, kemudian ada web browser, yang ketiga ada Apache, dan yang keempat itu ada PHP-nya ya. Kita sudah, dan untuk PHP dan Apache kita sudah menginstal dalam satu paket yang namanya Xam gitu ya. Oke, kalau misal teman-teman sudah menginstal semuanya, teman-teman bisa langsung membuka text editornya ya. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai text editornya ya. Sekali lagi, teman-teman bebas memakai text editor apa saja, dan browser apa aja terserah, mau pakai Chrome, Safari atau apa, tergantung teman-teman mau nyamannya pakai apa gitu ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas tentang HTML dulu ya. Nah, HTML ini merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang mana HTML ini digunakan untuk membuat struktur dari halaman website tersebut, atau gampangnya ini file browsernya lah gitu ya, file halaman webnya lah. Nah, di sini kita bisa lihat ada doctype HTML. Ini digunakan untuk versi HTML-nya ya. Ini teman-teman bisa diabaikan saja, karena kalau nggak ditulis berarti ini menandakan kalau versi HTML terbaru gitu. Nah, di bawahnya ada tag HTML, yang di dalamnya ada tag body dan tag head. Nah, tag head sama tag body ini merupakan tag utama HTML-nya, di mana tag head-nya ini biasa digunakan untuk menulis sebuah judul atau menulis CSS-nya gitu ya. Nah, untuk CSS ntar akan kita bahas setelah HTML. Kemudian ada tag body. Nah, di dalam tag body ini teman-teman bisa menulis banyak tag ya. Di sini seperti yang teman-teman lihat ada banyak sekali tagnya ya. Nah, tuh. Sebenarnya ini belum semuanya ya, karena tagnya itu ada banyak sekali ya. Nanti terakhir saya akan menunjukkan halaman websitenya, di mana teman-teman bisa belajar semua tag HTML-nya ya. Karena yang namanya HTML ini sebetulnya masih dalam perkembangan, yang mana nanti mungkin beberapa tahun ke depan ada beberapa tag yang dihapus ya, dan ada juga beberapa tag yang ditambahkan gitu ya, atau bahkan ada beberapa tag yang diubah gitu. Jadi untuk sekarang kita akan membahas beberapa tag dulu ya. Oke, di sini di tag bodinya ini teman-teman bisa menulis hal-hal yang akan teman-teman butuhkan untuk membuat struktur websitenya ya. Karena di body inilah teman-teman akan membuat website tersebut. Jadi kalau di head ini nanti nggak akan ditampilkan di tampilan bodinya. Nah, di sini pertama ada tag A ya. Tag A ini digunakan untuk membuat sebuah tulisan yang nantinya kalau diklik akan mengarahkan ke halaman website yang lain ya. Jadi di sini kita punya dua tag A ya. Yang satunya kalau tulisan tag A-nya dipencet, dia akan mengarahkan ke halaman font ya. Ini yang halaman font ini. Dan yang kalau tag A yang kedua itu akan mengarahkan ke halaman HR-nya. Oke, kita langsung saja dilihat di sini. Kita masuk ke tag A. Nah, di halaman website yang ini nantinya semua yang kita tulis di body akan muncul di halamannya gitu ya. Dan title yang kita tulis di tag head HTML-nya itu akan muncul di sini. Nah, ini titelnya gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kalau kita klik tulisan yang ini yang mengarah ke halaman font gitu. Nah, ini halaman fontnya ya. Coba kalau kita lihat halaman font, ini form, misalnya klik. Nah, kita klik halaman font. Nah, sama ya. Atau kalau misalnya kita ngeklik ke halaman HR ya, ingat halaman HR seperti ini. Kalau kita klik di sini halaman HR-nya. Nah, sama ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau tag A ya, tag A ini bisa kita gunakan untuk mengarah ke halaman website yang kita inginkan gitu. Nah, dengan syarat kita harus menulis hrefnya dulu nih.
href ini akan digunakan sebagai alamat untuk halaman website yang akan kita tuju gitu. Sedangkan ini adalah tulisan teksnya yang akan ditampilkan sebagai tag A-nya gitu ya di halaman browsernya. Oke, kita lanjut ke halaman halaman selanjutnya. Di selanjutnya ada tag B ya. Di sini kita lihat ada tulisan biasa tanpa tag ya. Ada tag BR. Nah, untuk tag BR ini nanti ya selanjutnya akan kita jelaskan. Dan ada tag B. Nah, tag B ini digunakan untuk sebagai bold lah ya, boldnya HTML. Jadi kalau tulisan yang di dalam tag B ini akan di bold gitu. Nah, seperti ini. Jadi ada saya tidak tebal, ada saya tebal, dan teman saya berhidung tebal. Nah, kata tebalnya ini di bold ya karena dalam tag B. Coba tunggu sebentar. Kok nggak ada ya? Mungkin kurang di save kali. Coba tunggu saya save dulu. Nah, begini. Oke, jadi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman penasaran tadi ya, coba ini kita tulis aja gini. Karena tag bold ini bisa ditulis seperti ini. Nah, bisa ditulis di tengah-tengah teks gitu ya. Nah, ini kalau kita save, kemudian di refresh ya. Nah, sama ya tuh ya. Yang di dalam tag B itu tulisannya akan ditebalkan gitu, di bold. Nah, mungkin agak telat sih sebenarnya, tapi teman-teman pasti bingung ya apa yang itu namanya tag ya. Tag itu kayak gini. Jadi dia punya tag itu terdiri dari tag penutup ya seperti ini dan tag pembuka. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, ini namanya tag body. Tergantung namanya ya. Kalau tagnya itu pokoknya yang diapit oleh kurung siku ini. Dan dia itu harus ada penutup, pembukaannya dan penutupnya gitu. Nah, ciri-ciri tag penutup itu dia ada tanda slashnya di sini. Jadi ini bisa dibilang tag pembuka body, ini disebut tag penutup body. Kalau ini tag pembuka bold, dan ini tag penutup boldnya gitu ya. Ini tag pembuka BR. Kalau BR mungkin dia ada pengecualian kali ya, soalnya dia nanti akan digunakan untuk membuat spasi ya, untuk membuat spasi gitu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tag BR nya. Nah, di tag BR ini kita akan gunakan ketika kita hendak membuat sebuah tulisan di baris yang berbeda gitu. Sebagai contoh, kita punya tulisan tanpa tag di sini ya, dan tambahan tag BR, kemudian ada data NIM saya gitu. Nah, kalau kita lihat di halamannya itu kan tampil seperti ini. Jadi ibarat kata kayak sebenarnya kalau kita nggak nulis tag BR nya ya seperti ini ya, itu nanti tampilnya nggak akan seperti ini, tapi dia akan menyatu seperti ini gitu. Jadi supaya kata NIM saya ini berada di baris yang baru, maka kita harus menambahkan tag BR di sini. Sebenarnya setelah nggak harus di sini teman-teman, bahkan bisa buat di sini juga. BR seperti ini. Nanti ini akan membuat baris baru seperti ini. Jadi fungsinya itu dia akan membuat baris baru BR ya. Lanjut ke tag div. Nah, di tag div ini dia itu sebagai grup ya. Jadi kalau misal teman-teman mau membuat beberapa elemen jadi satu grup, teman-teman harus memasukkan elemen-elemen tersebut ke dalam satu grup yang namanya div ya. Jadi div ini bisa teman-teman gunakan ketika membuat grup gitu ya. Misalnya ini ada div 1 ya, atau grup 1, kemudian saya buat div lagi di sini. Namanya ini grup 2 gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada satu grup dan grup 2 gitu ya. Dan ini merupakan grup yang berbeda gitu ya. Ini bisa digunakan ketika teman-teman ketika teman-teman sudah membuat website yang konteks gitu ya. Itu nanti kan ada yang namanya header, ada yang namanya judul berita mungkin, atau mungkin misal teman-teman membuat website berita gitu ya, itu ntar teman-teman butuh header gitu, terus butuh isi beritanya, ada butuh
penutupnya gitu. Nah kan itu kan harus nggak bisa digabung jadi satu ya, tapi harus digabung jadi beberapa grup gitu kan. Nah teman-teman bisa menggunakan div nanti untuk menggrupkan yang satu dengan grup yang lain gitu. Jadi seperti itu aja dari div ya. Kemudian ada font ya. Nah font ini bisa digunakan untuk mengubah sebuah style dari sebuah fontnya gitu ya, dengan menambahkan beberapa kata seperti color, size, ada face-nya gitu ya. Face itu seperti jadi tulisannya lah. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita pakai CSS, tag font ini nggak begitu terpakai gitu ya, karena di CSS itu kita udah bisa langsung ubah tanpa harus memakai tag gitu. Oke, lanjut lagi, kita akan beralih ke form ya. Oke, di sini ada form, kemudian ada div-nya, ada tag div, dan ini untuk TypeScript. Sebenarnya ini kita memakai JavaScript ya, cuman karena nanti kita nggak begitu terlalu memakai JavaScript ya untuk membuat websitenya, jadi ini kita bisa abaikan saja, nggak apa-apa ya. Ini cuma biar lebih interaktif gitu. Oke, lanjut ke form. Nah, jadi di form ini kita bisa menambahkan sebuah input ya, entah itu berupa text box atau button setelah. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan beberapa input di dalam browser kita, di dalam halaman website kita harus membuatnya di dalam tag form gitu ya. Dan seperti yang kita lihat, ini ada sebuah tulisan teks nama dan ada text boxnya. Jadi kita bisa menulis apapun ya, misalnya Ilham gitu ya. Nah, nanti dengan bantuan JavaScript ya, di sini ada scriptnya. Nah, akan tercipta tulisan Ilham gitu ya. Walaupun kalau misalnya ini dihapus bisa aja, tetap ini bisa dihapus ya, dan tetap akan jalan ya. Cuma nanti dia nggak akan ada tulisannya gitu, nggak akan ada interaktifnya ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa belajar di internet gitu ya tentang JavaScript. Jadi JavaScript itu biasa digunakan untuk interaktif website gitu ya. Walaupun memang nanti dalam penerapannya JavaScript banyak sekali digunakan untuk hal-hal lain, kayak misalnya untuk membuat tag atau untuk membuat objek itu ya. Jadi gitulah ya. Untuk sekarang kita tidak membahas JavaScript dulu gitu ya, jadi kita beralih ke yang lain gitu. Nah, bisa gitu ya. Tunggu, belum di save. Nah, maaf. Nah, oke, masih sama ya. Oke, lanjut ke HR ya. HR, oke. HR yang tadi ya, dia tunggu. Oh ya, HR ini memberikan garis. Ini yang kita lihat, ini HR namanya. HR. Ini mungkin kalau ditambahin CSS gitu ya. Coba kalau misalnya kita buat yang lain ya. Oke, ini hapus dulu. Coba dihapus dulu. Bisa kita membuat itu. Oke. Misalnya saya buat kata teknik informatika, terus kita tulis HR di sini. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini akan ada sebuah garis ya, yang akan memisahkan yang satu dengan yang lain ya. Walaupun bisa kita tulis seperti ini, misalnya sistem informasi gitu ya. Walaupun misalnya kita tulis dalam satu baris seperti ini, nanti kalau ada tag HR di tengah-tengahnya, itu akan dipisah jadi dua seperti ini. Jadi tag HR itu digunakan untuk pemisahan ya. Oke, lanjut lagi, kita ke tag headline, heading ya. Nah, heading. Oke, kita kesampingkan dulu tentang backgroundnya. Tentang ya. Coba aja hapus dulu ya. Oke, ya lagi JavaScript ya, iseng saya. Kita hapus aja dulu ya, biar enak dilihatnya. Sip. Nah, heading ini sama kayak font ya. Dia biasa digunakan untuk judul-judul berita gitu.
setiap heading itu ada heading 1 sampai 6 itu memiliki font size yang berbeda gitu. Jadi ini cuma masalah font size aja. Oke, kita lihat di sini ada heading 1 dengan heading 2 itu lebih besar heading 1 gitu ya. Jadi semakin ke bawah, semakin besar headingnya itu semakin kecil tulisannya gitu. Heading ini kalau dalam berita itu biasanya digunakan sebagai judul. Jadi kayak buat headline-nya gitu, headline beritanya. Oke, kita lanjut ke I ya. Tunggu, tadi di sini ada nggak urut kali ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita ikutin di sini aja ya. I. Nah, kalau ini bisa digunakan untuk memiringkan tulisan. Biasanya kalau gampangnya tuh disebut italiknya halaman web lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin tulisan italik, teman-teman bisa tulis dalam bentuknya di tag I gitu. Di sini kita punya 3 tulisan ya, ada saya tidak miring, ada saya miring yang ditulis dalam tag I, dan ada yang tag-nya ditulis setelah kata menara pisah selalu gitu ya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi yang di dalam tag itu tulisannya akan miring, akan di italik gitu. Lanjut, ada image ya. Tag image digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam halaman website. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin memasukkan gambar ke halaman website teman-teman bisa menggunakan tag image ya. Nah, dengan syarat di sini teman-teman harus memasukkan source gambarnya gitu. Jadi mungkin kadang suka ada kekeliruan dalam memasukkan source-nya ya. Jadi kalau misalnya error, teman-teman mungkin harus ngeliat source lagi gitu. Barangkali mungkin source-nya itu salah gitu. Oke, karena kebetulan di sini gambarnya saya taruh satu folder ya di dalam HTML-nya. Maksudnya gambarnya saya taruh satu folder sama HTML-nya ya, HTML image-nya. Jadi cukup tulis nama image-nya aja gitu ya. Ini image-nya. Nah, ini untuk width ini mengatur ukuran gambarnya ya. Sebenarnya kan ada width, ada height gitu ya. Kalau misalnya kita tulis width aja ya, misalnya 200 pixel, nanti untuk height-nya itu dia akan menyesuaikan secara otomatis gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngubah tuh nggak usah khawatir, tinggal diubah aja ya. Nanti nggak usah khawatir gambarnya hancur karena width-nya nanti akan menyesuaikan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya tulis height-nya itu juga bisa, cuman mungkin ada resiko gambarnya hancur. Misalnya kayak sini width-nya 200, height-nya 100 pixel gitu ya. Nah, kalau di gini nanti height-nya nggak akan menyesuaikan dengan width-nya atau panjangnya gitu. Jadinya gambarnya kayak agak dipaksakan gitu. Mungkin kurang paksa kali ya. Coba saya lebih paksakan lagi gitu ya. Width-nya itu lebaran 500 pixel misalnya. Nah, ini kan kayak dipaksa banget gitu ya. Soalnya kita height-nya udah kita tentukan, jadi dia nggak menyesuaikan secara otomatis sama height-nya, sama width-nya gitu. Kalau kita hapus lagi, nanti height-nya akan menyesuaikan sama width-nya. Nah, gitu. Untuk alt-nya ini dia adalah tulisan yang nantinya akan ditampilkan ketika gambarnya itu nggak bisa di-load, nggak bisa dimuat gitu. Jadi misalnya kita coba bikin alamatnya salah gitu ya, image aja gini, kayak image 0 gitu. Nah, kan nggak ada gambar tuh ya, alamatnya salah ya. Nanti kalau ditampilkan ini, nah dia akan menampilkan tulisan alt-nya gitu. Jadi gitu aja mungkin untuk tag image ya. Oke, kita lanjut lagi ke kita ke sini ya. Ini atau ini dulu. Ada OL ya, atau order list. Misal teman-teman pengen bikin sesuatu yang ada urutannya gitu ya, teman-teman bisa menggunakan tag OL atau ordered list. Nah, kayak ginilah tampilannya kira-kira. Ada tag all, kemudian ada tipe-tipenya gitu ya. Tipenya teman-teman bisa pilih, ada yang tipe 1 angka 1 gini, ada yang tipe angka 1 Romawi ya. Kemudian ada angka I ramai besar, ada yang A, AB, ini untuk urutan ABC gitu ya. Ini ABC dalam huruf kapital gitu ya. Kalau yang ini untuk angka Romawi, kalau tidak salah. Iya benar, untuk angka Romawi yang ditulis dalam huruf kapital juga ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, tackle ini untuk apa ya? Tackle ini harus ada kalau kita membuat all-nya gitu.
Ini kayak untuk isi dari listnya gitu. Isinya itu harus ditampilkan dalam bentuk list, soalnya kalau enggak nanti bakal hancur nanti tagnya. Oke, kita buat langsung aja kali ya. Bisa gini lah ya, urutan 1, urutan 2, dan 3. Nah kalau kayak gini nanti dia nggak akan ada angkanya. Nah seperti ini, jadinya acak gitu ya, nggak ke bawah gitu. Soalnya kalau li itu berfungsi untuk menjalankan tag OL nya gitu. Jadi tag li sama tag OL tuh kayak satu tag gitu, satu tag yang berbeda gitu. Oke, cukup kalian untuk order listnya ya. Jadi ada tipenya, ada banyak ya, teman-teman bisa lihat ada angka 1, ada satu rombongan kecil, rombongan yang kapital gitu, A dan A, B, C gitu ya. Oke, lanjut ke selanjutnya ada tag P. Tag P ini kayak tag paragraf aja ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah mungkin ini kayak gini lah kira-kira. Sini kita bisa bikin P ya. Oke, mungkin agak bingung kali ya kalau ada teks segini. Ini kita hapus dulu aja. Kita buat lagi aja ya. P. Paragraf 1, kemudian ada paragraf 2. Paragraf 2. Nah, seperti ini kalau kita lihat di refresh. Nah, sebenarnya mirip ya kayak BR ya. Mungkin kalau kita bandingin dia, coba lihat ya. BR1, kemudian BR ini nggak peset gitu ya, ya udah BR2 gitu ya. Nah coba kalau kita bandingin, nah mungkin bedanya kalau ini dia ada BR nya lagi gitu kali ya, ada 2 BR kalau untuk TP. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau membuat tulisan yang berbeda gitu di baris yang berbeda tapi malas tulis BR-nya, mungkin teman-teman bisa pakai tag P-nya ini gitu ya, tag paragraf. Oke. Mungkin terus teman-teman bertanya apa yang beda sama div-nya gitu ya. Baik lagi tadi ya, seperti yang saya bilang, div ini digunakan untuk mengelompokkan elemen. Jadi ini bukan paragraf tapi untuk mengelompokkan elemen gitu. Soalnya nanti paragraf yang satu sama paragraf yang lain itu nggak bisa, jadi tag paragraf itu cuma bisa untuk satu elemen gitu. Oke, gitu aja kali ya. Lanjut. Dan kalau untuk tag div ini dia bisa diisi banyak elemen di dalamnya. Mungkin bisa misalnya ada tag P gitu ya, ada tag A juga gitu. Nanti tag sama tag P ini dia ada dalam satu kelompok ya. Ntar kalau teman-teman udah belajar CSS ya, nanti kelompok ini bisa kita bedakan dalam bentuk kelas ya, entah itu kelasnya kelas 1 atau mungkin bisa dikasih ID juga. Nah itu sementara itu, tapi itu ntar ya kalau udah kita udah belajar CSS gitu ya. Oke, balik lagi ke P ya, paragraf. Jadi tadi itu P itu buat memasukkan tulisan ke baris selanjutnya gitu ya, membuat baris baru tanpa harus menulis tag BR. Oke, kita balik lagi ke sini. Ada yang namanya tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Kita lihat tabel. Nah, sip. Pindah lagi. Nah, untuk tabel kira-kira tampilan seperti ini ya. Jadi ada tabel, tag tabel. Di dalamnya ada tag TR atau table row. Nah, nanti di setiap table row itu ada yang namanya TD. Nah, untuk TD ini kan table row ya. Table row ini dia arahnya ke kanan. Jadi kita lihat di sini, ini namanya table row ya. Dan ini TD-nya gitu. Iya kan ya. Oke, bener. 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, maaf salah. TD-nya arahnya ke bawah ya. Ini TD1, TD2, TD3. TD apa TR tadi? TR. Maaf. Ini TR1, TR2, TR3. Yang ini untuk TD1, TD2, TD3 gitu ya. Gampangnya gimana ya kalau kita kasih TR aja kali ya, biar kelihatan. Nah,
bisa nggak ya kalau masih BR? Kalau dikasih, oh nggak bisa ya. Nah, jadi gini aja mungkin ya. Jadi TR yang ini itu TR yang sebelah sini, TR yang ini yang hancur. Nah, TR yang ini untuk yang sebelah sini, yang ini nih. Nah, untuk kalau TR yang ini yang bawah untuk yang ini, jadi arahnya dari atas ke bawah gitu ya. Jadi pertama teman-teman kalau membuat table itu harus bikin table dulu, tag table, di dalamnya taruh tag TR, terus di dalamnya ada tag TD nya. Tag TD nya itu dari kiri ke kanan, kalau TR dari atas ke bawah ya. Oke. Untuk tabel udah ya. Ini kalau untuk style ini pakai CSS lagi-lagi ya. Ini nanti akan kita pelajari ya setelah HTML. Oke, lanjut ke ini untuk garis bawah, mirip-mirip sama kayak bold dan italic. Tag U ini digunakan untuk memberikan garis bawah ya. Nah, jadi kayak gini tampilannya kira-kira. Jadi yang di dalam tag U ini tulisannya nanti akan diberikan garis bawah gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada garis bawahnya ya. Windows. Nah, lihat. Sip. Nah, ini ada garis bawahnya ya. Tuh, ada garis bawahnya. Ini ada dalam tag juga. Oke, selanjutnya kita jalan. Ada tag UL. Untuk tag UL ini sama kayak OL ya, cuma bedanya kalau UL ini unordered list alias dia nggak pakai urutan ya, tetap dalam satu list, cuma dia nggak ada urutannya ya, dan urutannya itu berupa simbol ya. Di sini ada simbol kotak, simbol bulat, simbol kotak dan bulat tapi tangannya nggak diisi gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ada yang tipe dix, tipe lingkaran. Ya, lingkarannya yang tangannya diisi juga amat diisi bold gini. Lingkarannya diisi. Ada yang dig, ada yang square. Square ini yang kotak. Dan nanti kita lihat yang kedua ini. Ada yang circle, lingkaran kosong gini. Nah, untuk membuat UL sama kayak OL ya. Bedanya kalau UL ini dia tab-nya beda-beda, ada yang tab square, circle, tapi sama kayak OL dia harus pakai tagly. Kalau tagly-nya nggak ada, nanti tagnya akan berantakan kayak tadi ya, dia nggak ada listnya gitu, nggak di dalam satu list. Oke, itu saja mungkin kalau untuk UL. Kita balik lagi, ada yang namanya frame set. Nah, frame set ini dia untuk menampilkan dua halaman website secara bersamaan dalam satu website gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi kayak gini lah tampilannya kira-kira. Cukup bikin tag frame aja, iframe, kemudian kasih source-nya aja ya. Sebenarnya dulu ini nama tagnya itu frame set gitu, cuman dari tahun ke tahun diubah jadi iframe gitu. Makanya saya bilang untuk tag ini dia bakal terus berubah-ubah ya. Ada yang mungkin dihapus, nanti ada yang juga dirubah, ada yang juga nanti yang mungkin ditambahkan gitu tagnya, ada tag baru nanti mungkin. Jadi ngikutin perkembangan lah. Oke, jadi untuk tag ini sifat ya untuk frame set ya. Gini jadinya tuh. Ini dia nampilin halaman website yang heading tadi sama yang i ya, halaman i yang nampilin tag italic tadi. Terakhir ada span. Span ini sebenarnya saya juga kurang tahu sih ya, maksudnya fungsionalnya kayak gimana. Cuman ya span ini dia buat ngasih style ke satu ini aja sih, satu tulisan. Jadi misalnya kita punya tulisan gini ya dalam satu flag P, nanti kata salah satu hurufnya bisa kita kasih style gitu kayak span gini. Nah, kayak gini. Jadi ada ini kan dalam satu baris kan ada yang ada tulisannya jadi begini nggak jadi gitu.
Nah, kata jadi ini ada di dalam teks span, yang mana nanti spannya itu kita kasih style seperti ini. Ya, gitu aja mungkin ya. Walaupun kita bisa tulis juga kayak gini. Bisa kita pengen bikin tag A dalam tag P gitu ya, bisa juga. Jadi begini, enggak, nah kasih tag A di dalamnya, enggak jadi, yang mana nanti A nya itu Jakarta style juga. Maaf, salah juga. Nah, spasi style color red gitu ya. Nah ini sama aja ya bedanya, bisa dibilang sama. Nah ini juga sama tuh. Jadi saya juga makanya kurang paham sih kalau untuk text span gimana dia fungsinya. Katanya sih untuk memberikan style ya terhadap tulisan dalam satu tulisan lagi, dalam satu baris gitu. Jadi ya gitulah kira-kira untuk text span ya. Oke, mungkin ada kali ya, itu aja, nggak ada lagi ya. Oke, ini belum semuanya, masih banyak lagi tag-tagnya. Teman-teman bisa lihat di W3 School ya, itu saja W3 School terus tentang HTML gitu ya. Nanti di sini banyak banget tag-tag HTML yang langsung diupdate ya dari organisasi W3. Jadi website ini punya yang namanya standarisasi gitu ya, yang mana standarisasi itu diatur sama sebuah organisasi yang namanya W3C ya. Jadi World Wide Web Consortium. Teman-teman bisa lihat website di sini, W3C. Oke. Nah, di sini ada W3C-nya ya. World Wide Web Consortium. Konsorsium apa tadi? Ya, itulah konsortium. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, ada standarisasinya di sini. Tuh, di sini ada banyak, ada web design and application, web device, arsitektur segala macam. Untuk HTML, CSS ada di dalam sini nih, web design and application. Nah, oke ya, jadi kita balik lagi ke HTML tutorial tadi. Nah, ini W3 School ini web yang dibuat oleh W3C tentang HTML ya. Di sini ada banyak banget tag HTML-nya ya. Nah, kita lihat. Tunggu ya. Nah, ini dia tag list. Ada tag list ini ya. Nah, nih HTML tag. Saya ulang aja kali ya. Tunggu. Nah, pas di sini masuk ke W3 School-nya, terus cari tag-nya. HTML tag. Nah, klik di sini. Nah, isinya ini tag semua nih. Tuh. Dari atas sampai bawah nih tag semua. Banyak banget tagnya, teman-teman bisa lihat satu persatu ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak hafal tagnya itu nggak perlu khawatir, karena saya juga nggak hafal sejujurnya. Saya juga nggak hafal semua. Jadi kalau saya mau cari tag yang baru, saya bisa lihat di dokumentasinya gitu ya. Karena memang saya juga yakin nggak cuma saya dong sih programmer yang nggak hafal semua tagnya gitu. Banyak, dan mereka tuh rata-rata tuh baca dokumentasi gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman yang mau jadi programmer untuk sering-sering baca dokumentasi, karena nanti ketika kita sudah kerja itu kita bakal selalu disajikan dengan hal-hal yang belum kita pelajari gitu. Jadi kita sambil bekerja sambil belajar. Jadi jangan bosan-bosan untuk baca dokumentasi ya, karena itu penting banget. Nah, kenapa saya nyuruh baca dokumentasi HTML ini? Karena yang seperti saya bilang, tag HTML itu selalu berubah-ubah standarisasinya gitu. Ada yang tag yang mungkin tahun depan bakal dirubah gitu, ada yang mungkin bakal dihapus, atau mungkin nanti ada tag yang ditambahkan gitu, ada tag baru lagi gitu. Jadi bakal terus berubah lah ini. Nah, jadi itu mungkin itu saja kali ya untuk tag HTML-nya gitu ya. Oke, kita sudah belajar tagnya, udah belajar struktura juga ya. Oke, buat tambahan aja mungkin ya. Mungkin barangkali kalau misalnya teman-teman pengen bikin pengen masukin JavaScript ya ke dalam HTML, teman-teman bisa tulis kata TypeScript ya. Sini ada baru TypeScript gini.
Dan nanti kalau di dalam TypeScript ini tulisannya itu akan HTML akan mengetahui secara otomatis kalau tulisan atau sintaks di dalam TypeScript ini itu adalah bahasa JavaScript gitu. Jadi untuk aja mungkin itu aja kali ya. Kalau untuk JavaScript kita bisa pakai TypeScript gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Oke, sekian dari saya untuk HTML-nya ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan karena saya pribadi juga masih belajar ya, sambil belajar kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada kesalahan saya minta maaf. Eh, Selanjutnya kita akan belajar tentang CSS ya, atau panjangannya itu Cascading Style Sheet. Jadi ibarat kata kalau HTML itu kayak sebuah bonekanya gitu ya. Nah kalau CSS ini kayak bajunya gitu. Jadi nanti supaya web browser kita itu halaman web kita itu lebih berwarna gitu ya, lebih bergaya lah istilahnya, lebih bergaya. Nanti kita pakai CSS untuk menghias websitenya gitu. Oke, sekian dari saya Muhammad Ilham Darmawan, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.